Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 5 Mei 2025. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu yang menjadi penuntun bagi hidup kami. Berkatilah firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan kita pada hari ini, Senin 5 Mei tahun 2025, terambil dari Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Demikian ayat firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, judul renungan kita pada hari ini adalah Allah dikenal dalam ciptaannya. Allah dikenal dalam ciptaannya. Pada ayat ini digambarkan sifat-sifat Allah yang tidak terlihat. Apakah itu? Misalnya kekuatan dan keilahiannya yang kekal. Ini dapat dilihat dan dipahami melalui ciptaannya. Bumi ini, alam raya, alam semesta. Melalui pengamatan terhadap dunia alami, keteraturan alam, hukum-hukum alam, keindahan alam, mestinya kita manusia dapat mengenal Allah. Dengan demikian, kita manusia tidak memiliki alasan untuk tidak mengenal Allah, karena bukti keberadaannya telah dinyatakan melalui ciptaannya. Dalam seluruh ciptaannya. Dan ini yang kita kenal penyataan umum dari Allah kepada kita manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, walaupun manusia memiliki kemampuan untuk mengenal Allah melalui seluruh ciptaannya, tetapi ada banyak orang yang memilih untuk menolak kebenaran ini. Mereka lebih memilih untuk menyembah ciptaan daripada menyembah Allah, Sang Pencipta. Akibatnya, manusia kehilangan arah hidup dan terjerumus dalam kebodohan rohani, kebodohan spiritual. Nyatalah bahwa penolakan terhadap Allah bukan karena kurangnya bukti, melainkan karena kehendak manusia itu sendiri yang memilih untuk menolak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dapat kita petik untuk direnungkan dari firman Tuhan hari ini? Pertama, walau Allah tidak terlihat, tapi ia nyata. Misalnya, angin walau tidak terlihat oleh mata kita, tetapi kita dapat rasakan dan dampaknya nyata. Allah itu roh, namun keberadaannya dapat dikenali melalui seluruh ciptaannya. Kita perlu menyadari bahwa Allah telah menyatakan dirinya
melalui ciptaannya. Marilah kita peka terhadap kehadiran dan kuasa Allah di sekeliling kita. Disinilah kita menunjukkan tanggung jawab untuk merespon setiap penyataan Allah itu. Yang kedua, ciptaan adalah cermin keagungan Allah. Lihatlah alam semesta ini, daratan, gunung, lautan, langit, bahkan tubuh kita sendiri. Semua ini mencerminkan keteraturan, kuasa, dan kreativitas karya Allah. Oleh karena itu, marilah kita selalu untuk memikirkan keajaiban alam ini dan jangan pernah mengabaikan atau melupakannya. Yang ketiga, manusia dalam semua usia selalu bisa mengenal Allah lewat ciptaannya. Bagi remaja dan pemuda, agar belajar untuk selalu peka atau tanggap terhadap karya Allah lewat ilmu pengetahuan, teknologi, dan lingkungan. Orang dewasa yang sudah berkeluarga agar senantiasa menyadari tangan Tuhan yang bekerja melalui keluarga, melalui pekerjaan, dan dalam keseharian hidup kita. Bagi orang lanjut usia, agar tetap mengingat bahwa perjalanan hidup itu sendiri, perjalanan hidup kita masing-masing adalah bukti dari penyertaan Allah dan karyanya dan pemeliharaannya bagi kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita manusia tidak boleh lagi punya alasan untuk tidak percaya kepada Allah. Artinya, tiada kata lain bagi kita selain menerima, mempercayai, dan mengaminkan semua ini. Karya Allah dalam dunia, karya Allah dalam hidup kita. Marilah kita merespon kehadiran Allah yang menyelamatkan itu dalam hidup sehari-hari kita. Hidup dalam kekaguman terhadap Allah akan menghasilkan rasa syukur, ketaatan, sukacita, dan ibadah yang sejati. Ciptaan Allah di sekitar kita seharusnya membawa kita lebih dekat kepada Allah, bukan semakin menjauh darinya. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu dan kiranya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, hari ini kami bawa dalam doa ini keluarga kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi dan anggota jemaat Tuhan yang dalam keadaan berduka. Biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara, keluarga, orang-orang yang kami kasihi, mereka yang dalam keadaan sakit, dalam pemulihan, sedang menjalani pengobatan atau perawatan, di rumah sakit atau di berbagai tempat lainnya. Biarlah mereka kiranya boleh merasakan pemulihan dan kesembuhan yang dari Tuhan. Jika ada di antara mereka pada hari ini atau dalam minggu ini akan menjalani tindakan dari dokter, kiranya semua itu membawa kebaikan dan pemulihan bagi mereka. Biarlah mereka semua ya Tuhan tetap berpengharapan akan kesembuhan yang dari-Mu. Dan Tuhan menganugerahkan kesembuhan itu seturut waktu Tuhan.
Tuhan, kami juga bawa dalam doa ini saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidupnya menghadapi banyak cobaan, rintangan, godaan, tantangan, bahkan ancaman. Tuhan, biarlah Engkau terus menuntun, membimbing, memelihara, menjaga, meneguhkan dan menguatkan iman mereka. Kami juga ya Tuhan, dalam keseharian hidup kami, dalam hal-hal yang kami hadapi, dalam pergumulan kami, semuanya kami serahkan ke dalam Tuhan, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Lindungi dan berkatilah kami semua. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami boleh melakukan pekerjaan kami seturut kehendak-Mu, membawa sukacita bagi kami dan seluruh keluarga, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.